Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ukuran dua kullah. Jadi dalam ilmu fikih, khususnya dalam bab toharoh, mengenai air itu ada istilah dua kullah. Ada istilah dua kullah, di mana pada awalnya air itu terbagi menjadi dua, ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Nah, sedikit itu air yang kurang dari dua kullah, yang banyak adalah air yang dua kullah atau lebih. Dua kullah atau lebih itu air yang banyak. Nanti dampaknya pada hukum adalah apakah air itu bisa dipakai untuk bersuci atau tidak. Apakah air itu dihukumi mutanajis, terkena najis atau tidak. Apakah air itu berubah walaupun oleh benda yang suci. Apakah bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi wajib, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, jadi sangat penting sekali mengetahui dan memahami mengenai dua kullah ini. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih itu, khususnya kitab fikih klasik, biasa hanya distilahkan dua kullah, di mana kita sebagai orang awam tidak mengerti, tidak memahami arti dari dua kullah. Bagaimana bisa tidak kita menghukumi bahwa air ini misalnya seukuran dua kullah jika kita tidak memahami apa itu kullah, bagaimana satuan kullah itu seperti apa. Maka kita tidak bisa menghukumi ini air terkena najis tidak bisa dipakai wudu, air ini terkena najis tapi masih bisa dipakai wudu. Nah, kita tidak bisa menghukumi seperti itu jika kita tidak memahami arti atau maksud dari dua kullah tersebut. Sebenarnya jika pembahasan mengenai dua kullah sendiri, arti atau bahasa dari dua kullah, dari kullah itu dalam kitab Al-Iqna fi Hilya Al-Fadhi Abi Syuja diterangkan cukup lebar mengenai kullah, istilah kullah, asal muasal penggunaan kata kullah, sehingga dijadikan besaran, satuan besaran volume air yang pada zaman dahulu. Pada intinya kullah itu standar untuk himpunan besaran volume air yang digunakan pada zaman Arab dahulu, pada zaman Arab kuno, dan juga pada zaman Rasulullah SAW, sehingga Rasul pun menggunakan satuan ini. Satuan ini masih digunakan saat Rasul masih hidup. Nah, sehingga ketika Rasul menggunakan satuan ini, maka Rasul pun bersabda mengatakan hukum air dengan istilah dua kullah. Tapi lambat laun dua kullah ini sudah tidak digunakan oleh orang-orang Arab, dan mengganti dengan ukuran atau satuan yang lain, ada takaran lain. Seperti dalam kitab-kitab fikih biasanya dua kullah itu juga disebutkan bahwa dua kullah dikonversi dengan ukuran ritlun, atau biasa diartikan kati. Nah, ritli ini atau kati ini tidak ada standar khusus, tidak ada ketentuan yang pasti secara umum kati itu berapa sebagaimana. Karena kati ini berbeda-beda setiap negara. Setiap negara berbeda-beda mengenai ukuran kati. Misalnya dalam kitab-kitab fikih biasa disebutkan bahwa dua kullah adalah 500 kati Baghdad. Berbeda halnya misalnya dengan kati Tarim. Dalam Takriratus Sadidah, dua kullah itu seperti atau sama dengan 565 kati Tarim. Lalu ada misalnya kati Mesir, bahwa dua kullah menurut kati Mesir itu 446 kati Mesir. Berbeda lagi para ulama Syam mengkonversi
bahwa 2 kulah adalah 81 kati. 81 kati syam. Nah, itu kati berbeda-beda. Tidak ada standar khusus. Yang bahkan untuk saat ini pun sudah tidak digunakan. Kita tidak tahu, tidak mengerti apa itu ukuran kati. Kita tidak mengerti apa itu ukuran kati. Tidak memahami sebagaimana ukuran kati itu. Lalu kemudian agar lebih mempermudah, para ulama juga mengkonversi lagi untuk lebih dimengerti, untuk lebih dipahami sebagaimana ukuran pada awalnya yang 2 kulah itu. Nah, dengan menghitung bahwa 2 kulah itu, jika menurut para ulama fikih, misalnya Syafi'iyah mengatakan air 2 kulah yang jika dalam wadah yang berukuran persegi itu panjang, lebar, dan tingginya sekitar 1,25 hasta. Jadi 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat dari panjang, lebar, dan juga tingginya. Nah, disinilah para ulama kontemporer mulai mengkalkulasikan, menghitung bahwa 1 hasta itu berapa sentimeter, lalu dihitung dalam ukuran volume wadah sehingga menjadi berapa kubik dan hasilnya menjadi berapa liter. Pada intinya seperti itu, lebih mudahnya. Karena menghitung hasta ini berbeda-beda, ada yang menghitung hasta misalnya sekitar 46,2 cm, ada yang mengukur bahwa 1 hasta adalah 48, itu berbeda-beda. Sehingga mengkonversi, hasil dari konversi hitungan hastanya pun menjadi berbeda-beda. Tapi tentu saja bukan berarti yang satu benar dan yang lain salah, karena ini hasil dari ijtihad para ulama. Hasilnya misalnya dalam Fiqhul Islam Mu'adillatuhu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa 2 kulah adalah 270 liter. 270 liter. Adapun dalam At-Taqriratus Sadidah diterangkan bahwa 2 kulah adalah 217 liter. 217 liter. Ada juga yang mengatakan 2 kulah itu dengan menghitung panjang, lebar, dan tingginya 60 cm, 60 kali 60 kali 60, maka hasilnya 216 liter. Jadi berbeda-beda, dan yang lain-lainnya. Sedikitnya itu 3 misalnya. Hasil konversi dari 2 kulah ke liter, ukuran yang digunakan, satuan yang digunakan pada saat ini. Sehingga lebih kita bisa lebih memahami dengan ukuran liter. Misalnya dalam 1 bak, atau dalam toren, atau dalam galon, atau dalam wadah, apakah air itu sudah mencapai pada ukuran liter tertentu. Misalnya tadi 270 liter. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili, atau 217 liter. Sebagaimana dalam At-Taqriratus Sadidah, atau 216 liter. Nah, itu kita bisa lebih memastikan apakah ini sudah mencapai 2 kulah atau belumnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.